Sarapan dulu guys. Sarapan sehat nih. Kita lanjut ke Pak Imam BRT. Selamat pagi Pak Imam BRT. Terima kasih sudah setia di YouTube saya. Ini Pak Imam bertanya, perawatan efektif untuk menghilangkan lemak murai jantan dan betina di kandang seperti apa? Nah, ini saya coba jawab sesuai dengan pengalaman saya. Jadi hal ini saya kembali ke kita dasar-dasar breeding ya. Dasar breeding ini kan satu itu di pencahayaan. Nah, ini berhubungan dengan tadi yang namanya lemak. Kenapa saya selalu sharing dan menekankan kandang standar itu pencahayaannya harus bagus. Dalam hal ini kita sarankan menghadap ke timur, karena supaya pagi itu intuisi insting burungnya itu pasti akan dia berjemur. Jadi pagi harus ada sinar matahari masuk ke kandang. Terus kedua, di atap kandang kita kasih separuh gelap separuh terang, cahaya juga masuk. Jadi pagi fungsinya untuk supaya kandang juga panas, siang separuh juga kena panas. Itu otomatis satu bisa mengurangi kadar lemak di burungnya. Terus kedua, kita ngomong masalah luas kandang. Jadi luas kandang juga ada sedikit pengaruhnya ke masalah lemak. Karena kalau kita kandangnya sempit, ya atau burung kan juga nggak aktif, naik turun terbang. Nah, kalau nggak aktif, otomatis kalau orang bilang kurang olahraga pasti berlemak. Jadi kalau kita ngomong kembali ideal, kita ngomong ideal di tempat saya saja. Jadi saya kandang itu lebar kurang lebih 1 meter 1 meter, tinggi kurang lebih 3 meter, sampai ke atap mungkin 4 meter. Nah, kita ke belakang kurang lebih 2 meter. Jadi itu cukup tinggi. Kita kasih pangringan juga ada 3-4 kali pangringan juga. Kita bisa terbang naik turun. Jadi bisa mengurangi atau meminimalkan indukan kita itu lemak. Ini kita kalau ngomong secara umum ya. Tapi beda cerita kalau memang dasarnya burungnya ini gemuk. Jadi contoh kata orang itu dasarnya tulangannya itu kan ada. Kalau memang dasarnya tulangannya gede, punya bakat gemuk, ya harus diperhatikan pola makannya. Nah, yang ini yang agak susah karena apa? Kita kalau saya ngasih makan di kandang itu kan bruk-bruk ya. Jadi tidak ada takaran yang pasti. Tapi yang pasti jangkrik kita los. Cuman kalau proto memang saya kasih 1 cepuk. Cacing mungkin pagi 10-15 itu dalam proses penjodohan. Kalau penjodohan sampai dia angkrem, itu cacing kita kasih seperti itu. Jadi setelah itu kita tarik proto sama jangkrik aja. Jadi di tempat saya pola makannya seperti itu. Dan mungkin ya yang lemak pasti ada, yang gemuk juga pasti ada, cuman persentasenya kecil. Jadi paling ya 10-15% lah di tempat saya. Saya nggak ngomong semuanya tempat kita baik, enggak. Juga pasti ada, cuman dari segi antisipasi kita sudah antisipasi. Yaitu ya dari pencahayaan sama desain kandang, pencahayaan sama cahaya pagi sama cahaya siang. Kalau cahaya siang itu kan saya kasih kena panas. Kalau pagi itu antara matahari terbit sampai kurang lebih jam 9, jam 10. Terus matahari ke atas itu kena lagi sekitar jam 12 sampai jam 1, jam 2. Jadi kalau orang bilang di sauna panas, jadi nggak banyak lemak juga. Jadi itu yang mungkin bisa tak jawab ke Pak Imam BRT. Jadi kita antisipasi dulu. Jadi tahap pertama mengantisipasi supaya indukan tidak berlemak, jantan betina tidak berlemak, itu kita antisipasi dulu. Nah, yang kedua, ini kalau sudah kejadian. Nah, jadi kalau orang sakit itu kan supaya nggak sakit seperti apa. Nah, ini kita sudah bicarain tadi supaya nggak sakitnya. Nah, sekarang ini kenyataannya kalau sudah lemak itu penanganannya seperti apa. Nah, kalau sudah lemak ini penanganannya ada beberapa cara. Yang satu itu
menurut saya yang paling efektif ya ditarik dari kandang. Karena rata-rata kalau berlemak ini produksinya pasti nggak bagus lah. Satu menurun, ya jadinya kurang baik. Jadi pertama ditarik, kita mandi jemur. Rutin, mandi jemur rutin. Kalau perlu jemurnya dikelatak gitu, jemurnya agak dipanjangin. Ya kurang lebih ya 2 minggu, 3 minggu, sebulan lah kita lihat perkembangannya seperti apa. Setelah lemaknya dilihat langsing bagus, masuk kandang lagi. Cuman kalau yang seperti ini bisa, tapi akan berulang kembali. Dalam hal berulang kembali, nanti beberapa periode dia akan lemak lagi. Karena kembali penanggulangannya, masalahnya nggak ada. Beda cerita kalau nanti kita tarik 2 minggu, 3 minggu, sebulan dijemur, kandangnya mungkin dibenerin, direnov sedikit supaya cahaya ada masuk. Nah, itu beda cerita. Mungkin nanti kedepannya permasalahannya akan hilang atau berkurang. Seperti itu. Nah, kalau saya seperti itu. Dalam arti kita tarik, kita kasih mandi jemur yang intensif. Biasanya lemaknya akan terbakar dan hilang. Kedua ini saya terus terang aja belum pernah nyoba, tapi info dari teman-teman A1. Jadi di jangkriknya ini kita kasih makan ragi tape. Ya secara logikanya ragi ditaruhkan ketela yang keras aja jadinya tape lembek. Nah kalau dimakan jangkriknya dimakan murainya, berarti murainya lemaknya luntur, lemaknya hancur gitu. Ya secara logikanya sih masuk. Cuman terus terang aja saya belum pernah coba yang seperti ini. Saya lebih suka tadi yang tahap pertama kita tarik. Dan yang terjadi di tempat saya karena penanggulangan dalam arti kandangnya kita dalam tanda kutip cukup baik, jadi trouble-nya hampir nggak ada yang seperti ini. Nah itu yang kedua dikasih ragi itu. Yang ketiga lebih ekstrim, dioperasi. Dalam arti burungnya ditangkap, dioperasi, dikeluarin lemaknya, dikembaliin lagi. Ini juga saya belum pernah, tapi teman-teman banyak yang mencoba. Itu mungkin lebih praktis, lebih cepat, cuman tingkat stresnya pasti lebih tinggi. Kalau ditangkap, dioperasi kan lebih sakit ya. Jadi kalau memang pengobatannya juga nggak bagus, bisa mati gitu loh. Jadi yang kedua ketiga ini saya memang belum pernah coba, tapi info dari teman-teman bisa dipakai. Oke Pak Imam BRT, itu mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Saya next ke teman-teman yang tanya selanjutnya. Itu Pak Jagopati. Ya, selamat pagi Pak Jagopati. Ini dia Pak Jagopati tanya, murai batu saya kok bulunya mengembang, kenapa? Apakah mau mandi atau settingnya ketinggian, overbrai. Jadi bulu mengembang itu banyak faktor. Yang pertama, bulu mengembang itu kurang sehat. Jadi kurang sehat ini bisa karena makannya terlalu dipas, istilahnya cuman fur saja atau jangkrik saja, kekurangan nutrisi yang pasti, kekurangan vitamin yang pasti, kurang makan juga bisa. Ya toh, bulu mengembang. Kedua, sakit. Nah, kita lihat kotorannya seperti apa. Kalau kotorannya bau sekali, mentret, itu berarti sakit. Ya kita obatin lah. Obat banyak. Kalau dari produknya Ebo Jaya itu pakai Ebodre, bisa pakai. Setelah kasih Ebodre boleh dikasih Ebot Solution. Nah, habis itu untuk jaga vitamin pakai Ebot Fit. Nah itu bisa. Itu kalau memang dia sakit, cara penanggulangannya seperti itu. Nah ketiga, ada yang memang overbrai. Jadi kurang makan juga bisa ngembung, nyekukruk gitu kalau orang bilang. Kebanyakan fooding juga bisa. Nah mesti lihat kasusnya nih. Jadi kalau terlalu OB, ya dikurangin porsi foodingnya. Bisa ditambah mandinya atau diembun. Nah kita lihat saja. Kita lihat burungnya mesti kondisinya seperti apa. Kalau memang sudah pola makannya bagus, vitaminnya bagus, masih ngembang, berarti ada kemungkinan OB. Nah itu penanganannya ya mandi jemur yang bagus,
foodingnya dikurangin. Nah ketiga ini bisa jadi mengembangnya ini ngelowo yang mentalnya kena. Nah kalau ngelowo mentalnya kena ini repot juga nih. Ini agak susah, jadi butuh disendirikan, butuh penanganan khusus. Jadi mungkin itu dulu Pak Jargopati. Jadi saya jawab pertanyaannya jenengan, mungkin bisa membantu mendapatkan jawabannya. Kalau memang ada pertanyaan lagi nanti boleh sharing di YouTube saya, nanti saya buatkan kontennya. Oke Pak Jargopati, terima kasih sudah setia di channel saya Mr. G Kebumen BF. Saya Mr. G pamitan dulu. Selamat pagi, berkah dalam.